Sampailah jubah ini di tangan keturunan Sayyidina Uwais Al-Qarni, generasi yang ke 60 sekian, 65, 63, lupa dia. Kebetulan keturunan yang menyimpan jubah Nabi ini lihat Turki, tahu nggak? Di Turkiya, di Istanbul. Khalifah zaman itu atau gubernur yang berkuasa di tempat itu kebetulan bermimpi. Apa mimpinya? Dia mimpi melihat ada cahaya yang mondar-mandir gak jelas, tidak tetap di satu tempat. Sepertinya cahaya ini butuh pertolongan supaya diamankan oleh gubernur ini. Bangun dari tidurnya, dipanggil semua tuan guru, diundang semua alim ulama. Gubernur ini menceritakan mimpinya dan minta ditafsirkan. Apa aja penafsiran dari mimpi ini? Oh, sepakat ulama-ulama ini bahwa cahaya tersebut isyarat kepada jubahnya Rasulullah SAW yang harus disimpan secara layak oleh gubernur. Setelah dijumpai keturunan Sayyidina Uwais Al-Qarni, gubernur ini minta supaya jubah Nabi itu diserahkan kepada gubernur, supaya dibuatkan tempat yang cocok, tempat yang layak, dimuseumkan. Menolak, awalnya menolak karena wasiat dari nenek moyangnya supaya keturunannya lah yang menjaga. Akhirnya gubernur menawarkan, gubernur yang siapkan masjidnya, disiapkan ruangannya, tempat penyimpanan jubah ini, dan kunci dipegang sama keturunan Sayyidina Uwais. Baru dia nerima. Dibangunkan masjid, dikasih nama Masjid Al-Khirqah Asy-Syarifah di Turkiya, di Istanbul, di Turki. Masjid Al-Khirqah Asy-Syarifah. Setelah jadi masjidnya, jadi museumnya, tempat rencana menyimpan jubah Nabi ini, baru diundang keturunan Sayyidina Uwais Al-Qarni untuk dijemput, kemudian diupacarakan seperti upacara bendera itu, ada serah terima. Yang menarik, jamaah luwe si hadir jadi saksi, diundang para ilmuwan dari Eropa. Ketika jubahnya Nabi yang dipakai ketika Isra Mi'raj itu diserahkan, dalam perjalanan ke masjid, dari jalan menuju ke masjid itu disaksikan orang banyak. Aneh, kok yang kelihatan di tanah itu hanya bayangan orang-orang yang bawa jubah ini, sementara jubah itu denara bayangannya, tidak ada bayangannya yang menyentuh bumi. Lah, ini jubah Nabi doang. Sakti, halo, miknya ada sakti ini. Halo, miknya kenapa nih? Halo. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cek sound sekalian nih. Jangan sampai pas tuan guru kita nanti ada masalah. Ya, ini saya ngetes ini. Kalau sudah aman baru saya stop. Baru saya berhenti. Aman insya Allah. Jadi jubah itu tidak ada bayangannya. Setelah dimasukkan ke masjid, para tim para ilmuwan yang didatangkan dari Eropa itu memeriksa, mau disterilkan, mau dibersihkan. Ternyata setelah diperiksa menggunakan alat yang canggih, ternyata jubah Nabi ini bersih, steril, tidak ada sama sekali kuman, tidak ada kumannya sama sekali. Itu keanehan yang lain.
pakai ketika Isra Mi'raj itu betul-betul terjaga. Tidak ada kuman, tidak ada bayangannya, tidak ada sobekan-sobekan. Yo, coba pelungguh bayangkan, tahu Barkes? Tahu Barkes? Kenal Barkes? Atau Rossi? Kenal siapa yang pelungguh kenal pembalap? Rossi katanya. Coba pelungguh bayangkan Rossi pembalap internasional itu side digonceng pakai sepeda motor balap, bukan sepeda motor biasa, tapi pembalap yang gonceng side pakai motor balap, dibawa ngebut dari sini sampai Mandalika, sampai sirkuit Mandalika. Yakin saya tidak sampai setengah jam perjalanan. Pelungguh digonceng. Setelah sampai ke Mandalika, apa yang terjadi? Pertama, mata pelungguh akan berair, mata pelungguh akan memerah karena debu, karena angin, karena tidak pakai helm, masuk angin, mungkin muntah-muntah. No, saya tanya, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, apakah beliau pakai helm? Tidak. Apakah Rasulullah pakai jaket? Tidak. Apakah Rasulullah pakai sabuk pengaman? Tidak. Padahal perjalanan bukan dari Dasanboro sampai Mandalika, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jubah yang beliau pakai tidak sobek-sobek, tidak lusuh, rambut beliau tidak rontok, mata beliau tidak berair, tidak memerah. Setelah sampai ke Palestina, beliau tidak mampir di Indomaret beli minyak angin, tidak masuk angin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin tiang sampaikan, Rasulullah yang dibawa terbang, yang Isra Mi'raj ini bukan sembarangan orang. Tapi Rasulullah, banyak orang mengira, ini perlu tiang luruskan. Banyak orang yang kira Rasulullah itu, inilah cara Allah menghibur Rasulullah yang sedang sedih karena ditinggal mati oleh istri beliau Siti Khadijah dan paman kesayangan beliau. Dianggap Rasulullah stres, sedih karena meninggal Siti Khadijah, meninggal paman beliau, sehingga Allah menerbangkan beliau menggunakan buraq. Ternyata Bapak Ibu salah, keliru. Katanya amul huzni, tahun duka, tahun kesedihan. Itu istilah yang dibikin-bikin sama ahli sejarah, bukan Nabi yang menyebutnya sebagai tahun duka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bapak Maulana Syekh, para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fanshuri, ya, yang namanya para wali itu ciri-cirinya antara lain la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa artinya? Mereka tidak pernah merasa sedih. La khaufun alaihim artinya tidak takut. Mereka tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi besok. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa sedih atas apa yang sudah menempa mereka di masa lalu. Yang namanya wali tidak sedih, tidak takut dan tidak sedih. Masa Rasulullah kalah sama para wali? Rasulullah dibilang sedih, setahun dia sedih, kemudian Allah kirimkan onde. Kenapa para wali dekna takut, dekna sedih? Karena imannya yang kuat, karena dekat sama Allah. Masa lebih dekat sama Allah para wali daripada Rasulullah? Coba bayangkan, misalnya tuan guru kita ini iseng beliau nih, ada tukang ojek, coba sini, coba gonceng saya mau keliling di gubuk-gubuk ini. Tuan guru minta sama tukang ojek, coba antar saya keliling-keliling, saya mau lihat-lihat suasana
di sekitar sini, gubuk-gubuk di sini. Siapa yang bangga? Apakah beliau yang bangga karena dibawa sama sepeda motor? Atau tukang ojeknya yang seneng? Tukang ojek itu yang bangga, yang bersyukur karena bisa membawa tuan guru keliling. Paham ini? Presiden, bayangkan presiden yang minta tukang ojek ini, coba bawa saya jalan-jalan pakai sepeda motor. Siapa yang seneng? Siapa yang bangga? Tukang ojeknya. Kenapa? Karena derajat presiden lebih tinggi daripada derajat tukang ojek, karena derajat tuan guru ini lebih mulia daripada derajat tukang ojek. Jelas yang bangga, yang seneng tukang ojeknya. Jangan kira Rasulullah yang terhibur digonceng sama buruk. Jangan kira Rasulullah yang bangga, seneng, hore karena malaikat Jibril si jari gaet. Ende. Pada malam Isra dan Mi'raj, buruklah yang merasa bersyukur, merasa bangga karena bisa membawa jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang merasa bangga karena bisa menjadi gaet, menjadi penunjuk jalan, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaput Nabi dari Rasulullah yang merasa bangga karena bisa reunian, karena bisa silaturahim, karena bisa sembahyang berjamaah jadi makmum di belakang yang mulia Rasulullah. Selaput penghuni langit merasa bersyukur bangga karena dikunjungi. Saya setiap bulan ke sini biasa, beliau jarang-jarang ke sini, luar biasa senangnya kita dikunjungi kan. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Doakan kita semua, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Nggih, ini musim banyak yang sakit. Saya terus terang, dalam keluarga itu bergilir yang sakit. Di bulan ini 2 kali saya demam. Istri saya sakit, setelah dia agak baikan anak saya sakit, setelah dia agak baikan saya yang sakit, setelah saya baikan istri saya lagi sakit, begitu seterusnya. Alhamdulillah saya datang dalam keadaan sehat walafiat. Tenang, saya sakit bukan karena Omikron, Papukron, Corona. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari virus-virus yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sekilas perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan hikmah, yang insya Allah nanti Tuan Guru akan menyampaikan. Saya sebutkan satu doang, satu aja, nanti dilanjutkan sama beliau. Mungkin pelungguh atau pelinggih, apa aja yang benar di sini? Pelungguh pelinggih mana ya? EP pada yakin tiang, pelungguh semua EP pada menyimak perkembangan di mana semeton-semeton kita si Wahabino yang sekejik-sekejik syirik, sekejik-sekejik bid'ah itu sempat di demo, tahu kan? Karena apa? Karena kita dituduh sia-sia ziarah makam para wali, syirik, minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, minta-minta sama wali. Justru hikmah kita memperingati Isra Mi'raj ini, kita dapat pelajaran bahwa ada istilah intifa'ul ahya'i bil amwat. Orang yang hidup bisa mengambil manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia. Bebuktina kan kita sembahyang pira kali dalam sejelo si wajib, yang fardu 5 kali kan. Ini berkat siapa? Berkat jasa Nabi Musa. Kalau bukan karena Nabi Musa yang membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya minta dikasih diskon, yang tadinya 50 akhirnya menjadi 5, mungkin kita kerepotan. Berkat Nabi Musa lah kita sembahyang 5 kali sejelo, tapi pahalanya seperti pahala sembahyang 50 kali. Paham niki Bapak Ibu? Hadiah sembahyang yang diterima oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, waktu ino Rasulullah masih hidup atau meninggal? Masih hidup. Nabi Musa yang membujuk Rasulullah waktu itu
sudah meninggal atau masih hidup? Wah, laik dia meninggal dunia ribuan tahun sebelum lahir Nabi Isa dia meninggal, Nabi Musa. No, berarti orang yang sudah meninggal bisa dia berjasa kepada orang yang masih hidup. Dalam perjalanan, contoh si lain, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa pesan Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam, sampaikan salamku kepada tipak selapu umatmu, sampaikan salamku kepada semua umatmu sampai jeluk kiamat. Itulah rahasia, makanya kita dianjurkan baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Supaya apa? Ini cara Nabi kita memenuhi permintaan Nabi Ibrahim, supaya kita terus menyampaikan salam kepada Nabi Ibrahim, menjawab salam beliau. Apa pesan Nabi Ibrahim? Kasih tahu umatmu, informasikan ke umatmu bahwa surga itu qi'an. Surga itu aslinya adalah tanah yang tandus, yang kosong, yang gersang, sepi, tidak ada apa-apanya. Yang menumbuhkan tanaman di situ adalah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata Nabi Ibrahim. Sekedar pelungguh mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tumbuh tanaman-tanaman yang tadinya gersang kuning menjadi hijau. Apalagi kalau pelungguh bersedekah, apalagi kalau pelungguh membaca Al-Quran, membaca hizib Nahdlatul Watan, pelungguh berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, pelungguh berzakat, berhaji, membaca selawat, berzikir, dan lain-lain, maka yang terjadi berkat pahala bacaan-bacaan itu tumbuhlah pohon-pohon, buah-buahan, istana-istana yang megah, sungai, dan seterusnya. Coba bayangkan, waktu itu apakah Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal? Sudah intiqol, sudah pindah alam, sudah meninggal dunia. Rasulullah masih hidup. Artinya orang yang sudah meninggal bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang yang masih hidup. Maka saya minta jangan ada keraguan, tidak boleh ada lagi yang ragu bahwa kanggo hukumnya kita menziarahi makam orang-orang yang soleh, terutama para ulama, para wali, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dena syirik, bukan bid'ah. Apalagi kalau pelungguh minta-minta di situ, dena masalah. Tidak syirik, sila minta-minta. Karena ketika Allah memberikan kewalian kepada Bapak Maulana Syekh ketika masih hidup, Allah berikan kekeramatan ketika beliau masih hidup. Setelah meninggal tidak dicabut kewaliannya, tidak dicabut kewaliannya, bukan berarti berhenti, hilang kekeramatannya, sebagaimana para nabi juga seperti itu. Allah jadikan mereka nabi waktu masih hidup, dikuatkan dengan mukjizat. Setelah meninggal dunia tidak dicabut kenabiannya, tidak dicabut kerasulannya, tidak berhenti mukjizatnya. Sila, yang penting pelungguh yakin bahwa semua bentuk kebaikan, keberkahan bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sila ziarahi makam para wali, ziarahi makam Bapak Maulana Syekh. Apa yang bikin beliau senang ketika masih hidup, itu yang bikin beliau senang setelah meninggal. Apa yang bikin beliau kecewa ketika beliau masih hidup, itulah yang membuat beliau sedih dan kecewa setelah meninggal dunia. Inilah sekian dari banyak hikmah Isra dan Mi'raj yang bisa tiang sampaikan, dan terus terang saya sudah lelah. Giliran yang muda, kita sudah tua ini ya, giliran ya Tuan Guru Bajang kita ini yang akan
melanjutkan kajiannya. Semoga apa yang Tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, tidak usah belo-belo. Kasihan dulang-dulang itu, keliling-keliling dulang, nanti berubah rasanya, berubah baunya ya. Jadi cepat-cepat ya. Khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik penyampaian yang sedikit tapi bermanfaat. Saya rasa sampai di sini. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya, tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.